Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan dibalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara atau di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan ya. Matur numbah nuwun ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian itu ya. Kemudian semuanya dari kalian aku mengucapkan ribuan terima kasih ya atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita lanjutkan kajian kita ya. Apakah ini bisa menjadi the end yang terakhir? Ya kita lihat aja ya. Karena ini tinggal menyimpulkan, tinggal mengkerucutkan ya. Tajuknya adalah hindari kesombongan asal usul, seri yang kedua ya. Hindari. Hindari kesombongan asal usul ya. Hindarilah kesombongan asal usul, seri 3. Apakah ini akan menjadi the end atau tidak? Kita mengalir aja. Aku mau minum penghangat dulu ya, karena tidak puasa, dan semoga hangat kajian kita. Dengan kopi hangat kajiannya hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kesombongan ya. Sombong itu apa sih? Jangan-jangan kita sombong. Kita cari dulu titik temu atau kesepakatan. Sombong itu apa? Orangnya itu sombong banget, Rek. Lupa masa lalunya gitu. Waduh, mentang-mentang kaum borjuis ya, sombong amat ya, nggak pernah nganggap kita yang proletar. Waduh, sekarang sudah punya jabatan, dulu nggak ingat waktu pertama kali masih jadi karyawan bawahan ya, sekarang sudah lupa sama kita.
karena sudah punya jabatan, aduh sombong amat. Kan sering kita ketemukan dalam bahasa-bahasa sosial pergaulan kita di masyarakat kan, itu disebut sombong gitu loh. Terus sombong itu apa? Gitu loh. Jangan sampai seperti ya nenek-nenek kita. Le, meneh mbae berangkat munggah kaji kloter 8. Le itu panggilan anak laki-laki. Kalau cewek itu nduk, seperti gue manggil Ranti itu nduk Ranti ya. Kalau laki-laki itu le itu panggilan kesayangan. Sama kalau dalam budaya Batak itu butet sama si uco gitu ya. Itu panggilan kesayangan. Butet. Bahkan ada lagunya. Butet itu kan ada lagunya ya, lagu perjuangan itu. Sering kan Bae bilang begitu. Kalau aku terjemahkan begini, le nggak bisa diterjemahkan ke Indonesia ya. Kalau nak itu kurang tepat juga. Itu panggilan kesayangan seperti uco atau butet gitu ya. Kalau uco untuk laki-laki, butet untuk perempuan. Kalau le untuk laki-laki, kalau nduk untuk perempuan. Gini aja, Mbak besok mau naik haji ikut kloter 8 gitu kan. Terus cucunya tanya, opo mbak kloter gue? Apa mbak kloter itu? Mbaknya nggak bisa jelaskan. kan pernah terjadi itu. Kloter gue opo? Apa kloter itu? Mbaknya nggak tahu. Pokoknya dia naik haji, sudah dikasih informasi ya, ikut kloter 8. Kloter itu apa dia nggak ngerti. Sama dulu ketika kami masih SMA, kalau nggak salah itu semester berapa ya? Kelas 2, kelas 3 atau semester akhir lupa ya. Pada waktu aku masih SMA kan perang dingin masih apa ya? Masih sangat-sangat ketat sekali ya. Pertarungannya antara Uni Soviet satu blok dan Amerika di blok lain ya. Dulu istilahnya perang dingin. Kalau sudah dunia dalam berita, dulu ada acara dunia dalam berita itu jam 9 dan itu berita-berita yang mengaksikan dan kita hanya tahu informasi lewat satu pintu, satu TV dan TV-nya hitam putih yaitu TVRI. TV-TV yang lain belum ada. Kalau anak-anak zaman sekarang nggak ngalami masa-masa itu ya. Sekarang informasi sudah terbuka dan berwarna lagi. Kalau dulu kita itu satu pintu, satu TV, 2 warna, hitam putih ya. Penyiarnya itu ada Sasri Rais, top itu ada Fakhrudin Soekarno, ada MCH Anita Rahman tuh kadang-kadang dia double ya karena multi talent, yang membaca dunia dalam berita ya mengkomandani acara Telerama yang musik itu ya. Terus ada lagi Tuti Aditama ya. Bagus-bagus dulu penyiarnya ya. Sasri Rais ya. Suaranya itu bener-bener nggak seperti sekarang aduh kacau ya. Pokoknya ganteng, mukanya cantik, meskipun otaknya sebetulnya otak bego tetap aja jadi penyiar. Kalau dulu enggak, TVRI itu selektif ya. Nah itu ada acara bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu nunggu itu ya, jam 9 malam itu acara dunia dalam berita ya. Penyiarnya seperti aku bilang tadi ya, ceweknya penyiarnya banyak-banyak, asik-asik lah dan punya kapasitas memang untuk jadi penyiar dan kita kagum lah, nggak seperti sekarang ya. Otaknya nggak tahu isinya apa, pokok ganteng, pokok cantik jadi penyiar sudah. Kalau dulu nggak gitu. Penyiar paling top itu penyiar acara musik itu paling top itu Om Kris Biantoro, belum ada duanya dah. Terus satunya lagi dilanjutkan tapi itu masih di bawah ya levelnya. Mungkin itu muridnya atau gimana gitu, Kus Hendratmo ya. Tapi masih hebatan Om Kris Biantoro dan belum ada duanya ya. Yang dia lagu apa itu dia populerkan itu
Lupa gue tajuknya. Di lembah yang berlumpur dan bernoda gitu. Di sanalah engkau kini berada. Itu kalau sekarang lagunya ya substansinya sama seperti lagu yang dikubah oleh Dalang Pur, cuman versi Jawa yaitu Gang Doli ya, tentang lembah hitam gitu. Ya. Kepiawian Om Kris Biantoro itu dia punya istri orang Vietnam itu nggak tahu Katolik atau Protestan ya, Kris Biantoro itu. Om Kris itu misalkan ada penyanyi mau bawa lagu ini, nggak langsung mari kita saksikan lagu ini dibawakan oleh ini, nggak begitu. Dia ulas dulu latar belakang lagu itu. Kenapa lagu itu bisa dilahirkan oleh pengarangnya? Apa behind screen-nya? Jadi orang nonton itu dapat wacana yang luas gitu loh. Nggak seperti sekarang. Belum ada ya, belum ada. Sekarang seperti gue bilang, walaupun otak kosong, muka cantik atau muka ganteng jadilah penyiar. Dulu nggak seperti itu. Ya, jadi diulas lagu ini begini, tahun ini yang mempopulerkan ini. Dia juga beken lagu Jawa dulu, ada lagu anak-anak yang kami masih kecil mesti aduh kadang-kadang pengen nangis kok dengar lagu itu, ingat almarhum mama. Dondong opo salah. Almarhum mama gue paling seneng nyanyiin lagu itu untuk kami anak-anaknya. Itu Kris Biantoro juga mempopulerkan lagu Dondong opo salah. Dondong opo salah, duku cilik-cilik, gendong opo munda, melaku timak-timi. Itu nggak tahu siapa yang mengubah. Ya, dondong atau salak. Ya, digendong atau di pundak. Karena kalau dia jalan timak-timi, jalannya pelan gitu. Nanti biar Irfan yang melanjutkan. Tapi inti semua itu yang mau aku sampaikan, jangan sampai kita bicara sombong tapi nggak tahu termin apa. Kita seperti yang sudah lalu-lalu itu mbah-mbah kita ngomong naik haji kloter 8, kloter itu apa nggak tahu. Dulu kami masa SMA juga begitu. Terjadi peningkatan tentang jumlah rudal antara blok barat dan blok timur. Kalau kita nonton Dunia Dalam Berita saat itu, kami masih kecil-kecil itu ngomong rudal. Tapi rudal tuh nggak tahu. Pernah ditanya sama guru SMA kami, rudal itu apa? Rudal itu apa? Nggak tahu. Tapi ya piawi sudah, Uni Soviet rudalnya sekian, Amerika rudalnya sekian. Dulu dibacakan itu. Perang dingin itu seru banget gitu loh. Akhirnya baru kita ngeh ternyata rudal itu singkatan dari peluru kendali. Sebuah peluru yang bisa dikendalikan jarak jauh itu rudal. Kloter, nenek itu nggak tahu bahwa kloter itu adalah kelompok terbang. Nah, kita jangan sampai begitu ya. Sudah seri ketiga masuk sombong, kita nggak tahu terminologi sombong itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku masukkan 2 ya kriteria bisa dibilang sombong itu 2. Nanti kalau kamu mau tambahkan mungkin ada tambahannya monggo. Ya. Sombong 1 itu menolak kebenaran. Nih. Jadi kafir itu sombong. Dia menolak kebenaran. Tapi itu bukan hanya dalam rangka teologis, dalam rangka saintis juga. Ketika ada seorang yang menolak kebenaran aksiomatis, itu sombong. Sudah dijelaskan. 1 tambah 1 tambah 1
sama dengan 3. Dia tolak, dia bilang 1 tambah 1 tambah 1, 1. Ini sombong. Tapi sombong yang seperti ini bukan sekedar sombong, dia sombong yang menuju goblok. Ya. Karena apa? Itu kebenaran aksiomatis. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Mau diputer, mau dibalik, mau digoyang, mau dijungkir, tetap aja 3 dia. Karena ilmu sains itu ilmu yang tidak mengenal kompromi. Makanya ketika orang-orang saintis itu berbicara, dia nggak pernah mengenal kompromi. Seperti aku, di mana tempat, apa yang aku bilangkan, aku bilangkan. Gak seperti orang politis, saintis, politis beda. Politis itu nanti kita bisa bahas di politik embongan. Dia ngomongnya tergantung di mana dia berdiri, di mana dia duduk. Kalau dia duduk di merah, ngomongnya merah. Dia duduk di hijau, ngomongnya hijau. Tergantung di partai mana dia sekarang berposisi. Kalau orang saintis nggak bisa begitu. Mau dibikin jungkir balik, ya semua itu tidak akan mempengaruhi dia. Dia akan mengatakan apa yang sebenarnya harus dia katakan. Itu saintis. Ilmu sains itu bisa dikatakan ilmu besi. Dia nggak mau. Kamu mau iman, kamu mau kafir, kalau melepaskan spidol seperti ini, dia pasti jatuh ke bawah. Ini, dia pasti jatuh ke bawah. Nggak karena lu iman terus lu lepaskan dia ke atas, enggak. Atau karena lu kafir lu lepaskan terus ke atas, enggak. Ini juga begitu, dia nggak melihat mau iman, mau kafir kayak 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Nggak lalu 1 tambah 1 tambah 1, 1. Terus supaya benar dibolak-balik seperti orang mengong kalau kita bilang. Kan orang ketawa aja kalau ada bilang 1 tambah 1 tambah 1, 1. Ya, itu termasuk sombong. Tapi sombong yang seperti ini itu sombong yang sudah menjurus kepada goblok. Karena apa? Dogma itu masuk. Jadi sombong di sini bisa dalam arti teologis, bisa dalam arti saintis. Ya. Makanya kan gue sering ngomong, gue kalau sudah gue jelasin dan itu bisa dibuktikan kebenarannya secara kebenaran yang aksiomatis, terus masih dibantah, itu gue sudah males. Karena apapun yang gue sampaikan mesti dia bantah, karena dia memang tujuannya tidak mencari kebenaran. Mau membantah doang. Ya. Jadi zaman-zaman dulu Kanjeng Nabi ya menyampaikan kebenaran Islam itu, jangan lu kira itu Arab-Arab jahiliyah itu kagak ngerti kalau Kanjeng Nabi itu menyampaikan bahwa Islam itu benar. Itu jangan lu kira kagak ngerti. Ngerti mereka, tapi tidak mau. Mereka menolak kebenaran, itulah yang disebut sombong. Ngerti? Lu kira Abu Jahal sama abu-abu yang lain yang bajingan-bajingan itu ya nggak ngerti kalau Islam itu benar? Ngerti, tapi mereka tolak. Karena mereka sudah dalam zona nyaman, hidup dalam aturan main yang selama ini mereka bikin. Nah, kalau mereka harus masuk ke Islam, mereka merasa tidak nyaman lagi karena harus hidup dalam aturan Islam. Itu konsekuensi dari tauhid, dari la ilaha illallah. Nanti kan ujung-ujungnya kalau sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ujung-ujungnya itu akan berkata hukum. Hukum mana yang mau kita pakai? Hukum jaliyah atau hukum Islam? Kalau sekedar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nggak ada konsekuensi logisnya, itu Arab-Arab bahlul itu mau saja. Yang nggak mau kan konsekuensi logis yang harus mereka tanggung dari sebuah syahadat. Dari sini lu supaya tahu. Siapa tahu nanti yang ngaji di sini jadi pejabat, jadi DPR, jadi tetek bengek, jadi menteri, syukur-syukur ada yang jadi presiden lah. Ingat, kamu sudah bersahadat. Itu ada konsekuensi logisnya. Kamu terikat dalam hukum-hukum Islam. Kalau sudah kamu terikat dengan hukum-hukum Islam, ya, insya Allah
Kamu akan kuat, tidak akan tergiur dengan yang namanya. Nih, yang bikin kacau ini. Seberapapun jumlahnya kamu nggak akan tergiur. Sehingga kamu tidak akan pernah berurusan dengan KPK, kamu tidak akan pernah berurusan dengan hukum bahwa kamu pernah dicap maling, koruptor, bajingan. Kan dalam agama kita tidak boleh. Tuh. Ya. Oke. Itu yang aku sampaikan tadi, bahwa sombong itu salah satunya menolak kebenaran, ya. Bisa saintis, bisa teologis, tinggal mau dibawa tentang apa aja diskusinya, ya. Jadi sombong itu menolak kebenaran. Ya. Dikasih tahu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah. Ya. Kalau bukan datang dari sisi Allah, mesti engkau menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Gitu ya. Nah, dia tolak. Seharusnya kan, ya, tantangan Al-Qur'an itu dipenuhi dulu. Ya. Apa katanya? Kalau tidak datang dari sisi Allah, mesti banyak pertentangan di dalamnya. Nah, cari pertentangannya ada enggak? Tapi jangan karena kegoblokanmu kamu bilang ayat ini bertentangan dengan ayat. Padahal lu yang goblok, Al-Quran disalahkan. Kacau. Al-Quran itu benteng terakhir dari kitabullah. Ya. Dari mulai Suhuf, Torah, Zabur, Injil, itu benteng terakhirnya itu kitabullah itu di Al-Quran itu. Cuma kan karena mereka memandangnya parsial, seolah-olah ini terpisah. Enggak. Ini dari satu sumber yang sama. Makanya sebetulnya gue juga geli kalau ada yang bilang begini, begitulah, terus dipisah lah. Ya karena goblok saja. Ini dari satu sumber yang sama kok. Nabinya aja bukan nabi yang baru, karena pendahulunya sudah ada. Al-Quran pun konsekuensinya bukan kitabullah yang baru, karena pendahulunya ada, yaitu Suhuf, yaitu Torah, yaitu Zabur, yaitu Injil. Itu pendahulu-pendahulunya. Dia terakumulasi dalam satu kitab, yaitu Al-Quran sebagai pertahanan terakhir. Nabi Muhammad, nabi terakhir, kagak percaya lu. Nah, sekarang lu lihat ada nggak nabi lagi? Gitu aja. Itu kebenaran aksiomatis, tapi lu tolak. Berarti lu sombong. Al-Quran sudah bilang, ya kalau tidak datang dari sisi Allah, mesti banyak pertentangan. Ya kamu cari pertentangannya ada enggak? Nanti store ke gue, pertentangannya mana? Biar gue jelasin. Tapi kalau gue jelasin tetap lu bantah dengan sesuatu yang tidak rasional, maka itu jatuhnya sombong. Gitu. Yang sering kan karena yang gobloknya dia yang disalahkan Al-Quran. Ya, seperti itu. Oke, ya, itu salah satu terminologi sombong itu adalah menolak kebenaran. Tuh, ya, itu bisa dibawa ke ranah saintis, bisa ke teologis, monggo-monggo saja. Jadi secara umum begitu. Kalau sudah tahu benar, tetap ditolak, itu sombong. Gitu ya. Oke. Yang kedua, nah, ini yang lebih dekat ke sini, ya. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Kagak nganggap. Ini. Apa dia proletar, gue kan borju. Apa dia kiri, ini loh. Bapak gue, nah ini bapaknya dibawa-bawa. Nenek gue, konglomerat. Yang punya tanah ini dulu, desa ini dulu ini leluhur-leluhur gue. Sama seperti iblis, dia bicara asal usul. Ya, dia bicara asal usul. Kenapa engkau tidak mau menyembah? Bagaimana gue mau menyembah? Orang gue ini asal usulnya dari api, dia dari tanah. Allah bilang, keluar lu. Itu kesombongan, meremehkan orang lain.
Tetapi harus diingat, kadang-kadang style orang itu beda-beda ya. Gue itu kalau ngisi kajian, entah itu di pondok pesantren, entah itu di masjid, entah itu di komunitas-komunitas kemasyarakatan lah ya. Gue selalu bilang, karena begini, takutnya nanti ya ada sesuatu yang dia tidak welcome dari aku, itu menjadi penghalang dia untuk menolak kebenaran yang aku sampaikan. Ya, tolong ini diperhatikan ya. Jangan sampai sesuatu yang tidak nyaman dari aku menurutmu itu sehingga membuatmu menolak kebenaran yang aku sampaikan. Gitu loh. Ya, karena kita nggak bisa ya, meskipun kita paham ya, jangan lihat siapa yang ngomong tapi lihat apa yang diomongkan. Itu kita hafal semua. Tapi prakteknya jauh panggang dari api, bos, kata orang Melayu di Sumatera. Ya. Padahal sahabat Ali sudah mengingatkan kita, ya. Karena kebenaran itu dari manapun datangnya tetap kebenaran dan kamu ambil. Tapi kan nggak bisa begitu faktanya. Kalau melihat kajian, lihat apa, dilihat dulu orangnya. Oh tampilannya, oh pakai sorban begini, berjenggot gini. Wah itu kiai, wah itu ulama, wah itu ustadz, wah itu tetek bengek. Wah terus dia mantuk-mantuk. Padahal yang diomongin itu ulama, itu kiai, itu ustadz, itu tetek bengek. Ya maybe benar, maybe salah. Cuman karena dia sudah terperangkap itu, dia meninggalkan pesan sahabat Ali, ya. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan, ya. Dia sudah tidak lagi mengkritisi yang disampaikan oleh narasumber itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sudah seperti cek kosong aja, apa yang diomongin dia mantuk-mantuk gitu. Itu penyakit gitu. Ya, itu penyakit. Ya, makanya gue itu kalau ngisi kajian, karena gue tahu tampilan gue nggak laku dijual, tidak marketable sebagai seseorang yang berbicara dalam sudut pandang teologis, dipublis loh ya. Kalau di kampus mungkin oke, karena kampus teman-teman mahasiswa lebih rasional ya, mereka tidak lihat ini itu ya, mendingan lah kalau di kampus. Cuman kan ketika ada sebuah kebijakan, gue sekarang jarang ngisi di kampus. Yang katanya terpapar, inilah nggak enak kalau gue cerita ya. Kan terus ada kebijakan, dulu gue sering ngisi di kampus. Sekarang kan kajian-kajian di kampus yang ngisi ya dosen-dosennya itu aja. Nggak boleh orang lain masuk, karena takut terpapar ini, terpapar itu, tetek bengek, sudahlah. Gue sempat ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa. Nah terus sekarang yang ngisi kajian siapa? Ya dosen-dosennya Pak. Oh. Jadi dari dosen lu dapat ilmu di sekolahan, tentang sesuai dengan fakultas apa yang kamu ambil, jurusan apa yang kamu ambil, tentang agama juga kamu dapat dari dosen-dosen itu. Iya. Jadi muter di itu aja. Iya Pak. Ya. Sekarang nggak tahu kebijakan itu sepertinya kan belum dicabut. Makanya ya kita akhirnya berbicara dengan kekuasaan. Kekuasaan itu powerful. Dia bikin kebijakan itu ya kita nggak bisa apa-apa. Dulu gue sering kan ngisi di kampus, maba itu ya. Bahkan gue pernah cerita, gue pernah diundang ke Universitas Syah Kuala, kerja bareng Arimatea Aceh dengan Universitas Syah Kuala. Ya. Sampai gue capek jawab, dikira ini Universitas Syah Kuala itu universitasnya orang Syiah. Karena ada Syah Kuala, padahal bukan. Ya, ya. Dan di sana kita memberikan training ya kepada mahasiswa yang itu khusus mahasiswa yang berprestasi, yang apa ya, bidik misi atau apa gitu. Itu kita trainer, ada berapa ratus gitu ya. Nggak tahu sampai 100 enggak ya. Jadi itu terseleksi, nggak semua mahasiswa. Kita trainer, nanti dia mentraining temannya, TOT gitu. Sekarang nggak bisa lagi orang kebijakannya yang takut terpapar. Lu tahulah ya yang dimaksud takut terpapar, paham ini, paham itu gitu. Ya. Jadi nggak bisa. Ya, nggak bisa. Publik itu kecuali kampus agak mendingan ya, selalu melihat siapa yang ngomong, bukan apa yang diomongkan. Makanya gue bilang, ya, jangan sampai sesuatu yang dari saya itu tidak berkenan di hati Anda itu menjadi kendala bagi Anda untuk menerima kebenaran yang mau saya sampaikan. Gitu loh.
sudah tak bilang dulu, ya. Karena apa? Ya, gue ini orang yang percaya diri, bukan orang yang sombong. Beda. Percaya diri dan sombong itu beda. Banyak, yang terakhir itu Ibu Tri, subhanallah, meskipun sudah sepuh, yang gue pernah cerita nggak salah ya, itu sudah sepuh tapi masih aktif di dakwah. Ibu Tri itu asalnya Solo. Ketika gue diundang JCC, yang itu gue dikasih jaketnya, Ibu Tri tiba-tiba menghampiri gue dan salaman, dan dia kaget. Dan itu bukan sekali itu orang menyampaikan apa yang dia rasakan terhadap pandangannya terhadap gue. Itu orang yang kesekian kalinya. Dia kaget. Kalau di YouTube kok begitu ya, keras ya, sombong gitu. Tapi ternyata orangnya nggak seperti itu gitu. Terus gue senyum aja. Ya, itu Bu Tri bukan satu-satunya orang. Sering ketika ketemu di darat, ternyata tidak seperti bayangan dia. Karena apa? Ya, gue itu orang yang percaya diri ketika sudah berbicara tentang keilmuan. Tapi nanti praktek di sosial beda. Jadi yang jadi masalah, percaya diri dan sombong itu memang beda-beda tipis. Beda-beda tipis antara percaya diri dan sombong itu. Logika itu melahirkan sebuah pemikiran, itu kan harus diadu. Lah kalau orang nggak percaya diri, bagaimana dia mau mempertahankan argumentasinya? Lihat debat-debat gue dengan pendeta yang video-video yang lama maupun yang terbaru yang di Jakarta kemarin. Kita perlu percaya diri tampil. Kalau kita sudah ngelokro, ngapain juga tampil? Itu namanya dia dengan pendapatnya sendiri aja ngelokro, nggak percaya diri. Kok gitu mau berdiskusi, mau beradu argumentasi, ya jelas ngelokro, KO gitu lah. Tapi masalahnya tidak semua publik itu pintar. Yang goblok juga karungan. Dikirain Gus Beti sombong. Untuk apa sombong? Gue nggak sombong, tapi gue percaya diri. Masalahnya percaya diri dan sombong itu beda-beda tipis. Tuh. Toh gue akhirnya juga mengatakan kalau kita berbeda pendapat ya sudah saling menghormati. Gue kagak pernah maksa pendapat supaya orang lain ngikuti pendapat gue. Coba, kan kalian aku ajarkan. Aku menjelaskan kepada kalian, kalian setuju, ambil. Nggak setuju, buang. Kan begitu aku. Nggak, you harus ikut gue ya. Kan nggak pernah begitu. Itu bukti bahwa gue itu percaya diri, bukan sombong. Ya. Beda-beda tipis. Oke. Ya. Itu percaya diri, bukan sombong. Jadi, kalau gue terkesan meremehkan orang lain, ya namanya aja beradu argumentasi. Nanti setelah itu ya salaman, kita yang ngopi bareng seperti kemarin sama pendeta Samuel Siahaan. Setelah itu kita ya cerita musik, cerita traveling, cerita tentang kehidupan, biasa saja. Tapi itu kan behind screen yang nggak terlihat oleh kalian. Jadi repot kadang-kadang. Ya karena itulah ya, tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Gus Beti itu karena dia tidak melihat secara keseluruhan. Ada behind screen yang itu dia tidak lihat. Pertama. Yang kedua, memang dasarnya dia mau nyerang pribadi Gus Beti. Itu ya, jadi yang katanya sombong, katanya, tapi gue bilang enggak, karena gue ingin mencium bau surga. Karena orang sombong itu bau surganya nggak dapat, apalagi masuk ke surga. Jadi gue ini percaya diri. Gue punya argumentasi, gue pertaruhkan. Kalau salah, buktikan di mana salahnya. Kalau benar, dibuktikan di mana benar. Gitu. Ya. Oke. Bukan meremehkan orang lain, bukan. Nah, kalau dia sudah punya kesombongan asal usul, dia kan meremehkan orang lain. Ya. Seperti halnya iblis itu, dia meremehkan ya si manusia itu. Siapa dia? Adam. Dia ngomong apa? Ya. Untuk apa? Gue ini dari api. Dia kan dari tanah. Masa gue harus mengakui kehebatannya sebagai produk yang unggul? Kan lebih unggul gue produknya. Ya Allah, kenapa gue harus sujud? Gitu.
kita sudah bahas ya, sujudnya itu kepada Allah. Yang belum jelas, silahkan lihat, tanya senior itu di video kemarin sudah kita jelaskan. Jadi sujudnya bukan kepada Adam, enggak. Sujudnya itu kepada Allah. Ngapain juga sujud kepada Adam? Cuman, nah ini lagi, gue tetap hormati kalau lu masih ikut penafsiran-penafsiran lama. Sujudnya kepada Adam, nanti supaya nggak kacau, itu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah gitu. Kalau menurut gue kagak begitu. Tapi kalau yang begitu tetap gue hormati, monggo silakan. Tapi ingat, gue memberikan pemikiran baru. Enggak, sujudnya kepada Allah. Gue bikin produk, ini produknya 1, 2, 3. Yang 3 yang terakhir ini istimewa ini. Apa? Karena ini aku bikin alternatif ini. Dia bisa taat, bisa tidak ke aku. Kalau lu kan nggak punya alternatif, lu taat aja karena lu sudah gue program menjadi taat. Tiba-tiba ada produk yang satunya. Dia nggak mau bersujud kepada gue pengakuan atas hebatnya produk yang gue bikin. Nggak mau. Dia bilang apa? Dari tanah, gue dari api. Asal usul meremehkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung-ujungnya ke sana. Ya. Ujung-ujungnya ke sana. Makanya ya kita sudah dibekali oleh kemarin yang kita bahas Quran, Quran ya surat 7 ya ayat ke-12 dan Quran surat 7 ayat yang ke-13. Ini penyakitnya di mana? Di asal usul. Ini doang penyakitnya. Karena dia merasa asal usulnya lebih oke gitulah ya. Dibanding dengan Adam, dia kagak mau sujud kepada Allah. Mengakui produknya Allah ini hebat gitu. Allah nggak pusing. Kalau gitu ya sudahlah, lu keluar dari sini. Nanti kalau kita lanjutkan ayat ini kan, si iblisnya itu kan, nanti iblis tuh di ayat berikutnya kita tahu dia dari iblis yang mana. Nanti dari bahan bakunya itu kan kita tahu akhirnya. Ya. Dari bahan bakunya itu kita tahu. Karena dia bilang, ya, dia ngaku, ya, cara mengkontrolnya begini. Karena iblis, setan, itu karakter. Dan gue sudah jelasin kapan disebut iblis, kapan disebut setan. Itu bukan personal. Jangan seperti tetangga sebelah, firman dibilang personal, jadi kacau. Kalau kesananya itu sudah kacau, kesininya mesti kacau. Orang sudah firman itu, gue nih ya berfirman. Tapi kan tidak pantas kalau gue berfirman. Karena gue makhluk. Maka gue ngomong, gue berkata-kata gitu loh. Ya, kata-katanya Gus Beti itu bukan Gus Beti. Gus Beti itu personal, kata-katanya Gus Beti itu bukan personal. Itu instrumen untuk menyampaikan satu maksud dari Gus Beti kepada kalian. Gitu loh. Masa memahami gitu aja nggak bisa dan gobloknya minta ampun. Waduh, repot kalau sudah kena dogma. Yang ini ada telepon siapa ini? Waalaikumsalam, ini dengan siapa? Siapa? Saya lagi Pak, lagi syuting Pak. Mungkin nanti bisa telepon setengah jam lagi ya. Nggih, ngapunten. Saya tunggu nanti nggih, ngapunten sangat nggih. Nanti saya tunggu. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Dia nganu sih ke nomor telepon, jadi gue nggak bisa deteksi. Kalau ke WA biasanya nampak, nggak tahu. Tapi
Nanti aja ya. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi? Aduh, sampai lupa. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Intinya begini. Oke, gue sudah ingat. Dia kan mengatakan ya bahwa dia itu bahan bakunya dari api. Sedangkan Adam itu, manusia itu dari tanah. Nah, sekarang kita bisa tahu ya. Dari situ kita bisa tahu ya. Begini. Gue gampangnya ngasih tahu lu gini adalah produk personal itu kan ada 3 ya. Seperti kemarin kan sudah ada, nggak tahu malaikat sama jin itu dulu mana. Ada sorry. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, nas. Ya. Kan kita sudah tahu masing-masing. Kalau yang malaikat ini dari nur, dari cahaya. Cahaya ya. Kalau ini dari tanah. Ini dari api. Berarti jin yang ini kan sama dengan manusia. Ini sama. Ini sama. Ya. Dia bisa jadi iblis, dia bisa jadi setan. Dia bisa jadi iblis, dia bisa jadi setan. Ini karakter. Kapan dia disebut iblis, kapan dia disebut setan, sudah aku jelaskan. Ya, artinya kalau misalkan setan itu, kita harus tahu setan yang mana, setan yang jin atau setan yang manusia. Makanya dalam bahasa Jawa ada istilah, setanan narik gue, kesetanan narik gue. Ini kadang-kadang orang kacau, nggak tahu mana karakter, mana personal. Ya, nah di ayat yang gue sebut tadi surat Al-A'raf itu kan dia sombong asal usul, dia asal usulnya dari api. Maka kita tahu karena dia sudah mengucapkan asal usulnya yang dari api itu ya bangsa ini. Berarti yang tidak mau sujud ini. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok kita lanjutkan. Tapi paling tidak kamu sudah tahu 2 kriteria. Apa itu sombong? 1, menolak kebenaran. 2, meremehkan orang lain. Ya, maka ini sesuatu yang harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Ya, mana keduanya? Karena sama-sama perlu dalam dunia akademis juga perlu, dalam dunia teologis juga perlu. Apa yang dimaksud dengan menolak kebenaran? Berikutnya dalam dunia sosialis, keseharian kita hidup bermasyarakat. Jangan meremehkan orang lain. Ya. Ini sering loh ya. Contohnya begini, gue ada waktu berapa? 2 menit lagi ya. Seseorang nerima tamu ya, atau kedatangan orang ya, yang itu bisa kita bilang tamu ya. Kalau yang tamunya itu orang penting, waduh, disambut dengan yang wah. Tapi kalau yang tamunya orang kecil, ya biasa-biasa aja dicuekin. Itu kan sudah meremehkan orang lain. Jadi dia meremehkan orang lain, itu nanti dia secara tidak langsung membentuk kasta. Jadi orang itu dikastakan, padahal Islam itu melarang. Kasta itu dilarang dalam Islam. Maka ada sebuah istilah, gue dulu waktu masih muda, ya, tapi belum sempat. Maunya dibikin kaos tuh ditulisin no kasta. Gini loh. Kalau kamu mau bikin kaos bagus, no kasta. Di sini ditulis Isra. Ya. Salam Isra. Bagus untuk kaos. Nanti gimana desainnya? No kasta. Dalam Islam tuh no kasta. Enggak orang itu dipilah, oh ini kelas ini, kelas ini, kelas ini. Enggak begitu. Nanti ada yang menjadikan kasta
Di dalam Islam itu dia punya parameter sendiri. Jadi yang begini-begini itu tidak boleh dalam Islam. Ini bajingan, ini tidak boleh. Justru seharusnya lah ya, kalau kita kedatangan orang-orang kelas rendahan ya, itu lebih kita welcome. Karena mereka orang-orang yang butuh pertolongan. Entah mereka perlu apa. Jangan kalau yang datang orang penting gitu, terus gimana gitu. Ngapain? Orang dia sudah orang berlebih kok. Orang-orang yang di garis bawah, yang proletar ini yang butuh bantuan-bantuan kita. Kok itu malah diremehkan? Kan salah ya. Oke, sudah 45 menit. Nanti juga ada telepon, nggak tahu dari siapa ya. Oke, insya Allah besok kita lanjutkan itu dulu ya. Tapi setidaknya kamu sudah tahu parameter sombong itu adalah 1, menolak kebenaran, 2, meremehkan orang lain, dan itu harus kita hindari dalam kehidupan kita karena itu dilarang oleh agama kita Islam. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu. Setelah engkau memeras semua kemampuan rasionalitasmu untuk mencari pengetahuan tentang kebenaran ini, setelah kamu dapatkan, jaga dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain karena mereka tetap saudara kita. Oke, kita berdoa bersama ya yang ada di sini, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih atas kesertaannya ngaji bareng Gus Pecik di channel ini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.